Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam ini malam yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, bulan Syahrul Muharram ini, mudah-mudahan kita mendapatkan dilipat gandakan semua pahala kita. Dan semoga kita dinaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita termasuk dari orang-orang golongan-golongan yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini hidup kita dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak terasa kita sudah memasuki yaitu awal sana, pada awal yaitu dari bulan, jadi tahun pertama, yang mana tahun pertama, bulan pertama itu yaitu masuknya bulan Muharram ya. Pada tanggal bulan pertama yaitu bulan Muharram, kita harus mengetahui semua itu ya. Bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, harus tahu semuanya, harus mengerti setiap tahun itu ya, perubahan dari bulan ke bulan ya, tahun ke tahun semuanya. Kita tidak terasa umur kita sudah sudah diambil oleh Allah sedikit-sedikit, karena berkurang umur kita ini akan terus. Tapi apakah kita ini ada, apakah kita ini mempunyai banyak di tahun kemarin bekal-bekal kita atau tidak ya? Sayang sia-sia yang kita amalkan kemarin, tapi selama 1 tahun penuh tapi tidak ada hasilnya ya, sia-sia saja. Maka kita harus perlu ya, di awal sana ini kita minta berdoa. Kita terus doa, untuk doa bukan hanya doa awal tahun, tapi doa untuk kita. Dan kita minta supaya kelakuan kita dan semua amal ibadah kita ini terus untuk meranjak, untuk terus untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di bulan mulia ini kita minta terus doa kepada Allah. Karena doa yang istijabah salah satunya adalah doa di bulan Muharram. Ya. Ini bulan Muharram ini bulan yang luar biasa. Ya, banyak sejarah-sejarah, yang mana sejarah di bulan Muharram ini luar biasa. Ya, cerita-cerita, sejarah-sejarah dari kenabian-kenabian dan semuanya. Ya, urusan ibadah yang berkaitan dengan kita semuanya ya, ta'alaq hablullah wa hablun nas. Ya, ikatan Allah dan ikatan manusia ini karena perlu buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Sungguhnya bilangan daripada bulan, sisi 12 bulan itu yaitu ditetapkan Allah menciptakan yawma khalaqas samawati, menciptakan langit dan bumi, yaitu diantaranya yaitu adalah 4 ya, yang mana 4 ini yang berurutan yang paling akhir yaitu bulan Muharram. Ya. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini yang salah satunya yaitu bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus teruskan untuk meningkatkan diri kita. Cerita-cerita tentang semuanya apa yang ada urusannya di bulan Muharram. Dan sebelum itu kita hormati juga kita Al-Mukarram Al-Habib, kedatangan Al-Habib Ahmad bin Segaf ya, dari
dari Cicadas. Ya alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Bisa datang ke tempat ini, mudah-mudahan jadi barokah. Mudah-mudahan dengan Masjid Al-Manju ini, kedatangan Habib Ahmad ini, semoga kita mendapatkan apa yang kita niatkan semuanya. Hajat-hajat kita semuanya, mudah-mudahan ya dengan berkat Al-Habib Ahmad, insyaallah hadir kita semuanya. Ini menunjukkan silaturahmi, menunjukkan kita perlu doa. Ya, kita perlu juga satu sama lain. Yang satu masih ada masalah, yang satu masih ada dosa. Ini harus kita tingkatkan. Siapa tahu di sini kita mempunyai kelebihan. Hadir di majelis ini, siapa tahu itu semuanya Allah akan merubah kita. Allah akan berikan yang terbaik, Allah kasih lebih, limpahkan ibadah kita. Ya, semuanya dengan niat kita, dengan niat yang ikhlas, dengan yang riba semuanya. Ya. Bahwasanya sesungguhnya kita berbahagialah kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap Islam. Ya, termasuk dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, ya adalah bulan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini harus kita renungkan, harus kita tahu semuanya. Ya, di dalam kitab mana yang terjadi di malam ataupun di mana. Ada salah satunya di dalam kitab Tanwirul Qulub. Itu tentang ada urusannya dengan apa? Cerita-cerita, yaitu apa? Peristiwa di bulan Muharram. Ya, termasuk yang pertama yaitu apa? Yaitu adalah mendapatkan anugerahnya ya apa yang maha suci Allah, seperti misalnya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang mana Nabi Allah Adam alaihissalam tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di surga. Nabi Adam adalah memakan buah larangan huldi, sehingga beliau bersama istrinya Hawa yang diturunkan ke dunia sejak beliau mempergiat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima taubatnya. Ini cerita-cerita yang ada di bulan Muharram, termasuk datangnya masuknya 10 Muharram. Termasuk juga contohnya Nabi Allah Idris memperoleh derajat yang luhur sebab belah kasih beliau kepada sesamanya, dan juga banyak sekali. Dan juga Nabi Allah Musa mendapatkan anugerah kitab Taurat. Ya, ini banyak, itu semuanya di bulan Muharram. Ya. Dan juga pada 10 Muharram ini. Ya. Dan juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang terhindar dari fitnah Raja Namrud ketika dituduh menghancurkan berhala di kuil tempat penunjuan Namrudnya. Meskipun beliau dilemparkan ke dalam api unggun yang menyala dengan hebat, beliau selamat, tidak ada merasa panas dan tidak pula terbakar, karena beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beriman ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dipakai. Jadi orang yang betul-betul ikhlas dengan ridho kepada Allah, itu Allah kasih terus derajatnya, Allah tinggikan semua, pahala dilipat gandakan, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu yang tidak bisa, dia alasannya seperti ini, alasannya seperti itu sesuai dengan janji Allah, gitu aja. Kalau kita tidak hadir majlis, kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik, ya di depan di masjid yang mulia ini, kita tetap tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita menghasilkan, ya kita memberikan terbaik, seperti contohnya sodako ataupun yang lainnya, itu Allah akan mujarab semuanya, akan memberikan kelipat gandakan untuk kita semuanya. Itu pasti banyak. Iya. Ya, contohnya kalau kita nanti masuk 10 Muharram, gimana? Apa yang kita lakukan? Apa yang dianjurkan? Ya, oleh Allah Rasulullah SAW menganjurkan sunah-sunahnya. Termasuk apa? Termasuk yaitu kita sunahnya untuk menyantuni anak yatim. Ya, memberikan sodako, dan juga sodako khususnya kepada keluarga kita semuanya. Kalau ingin ekonominya tidak seret, atau mungkin susah, atau mungkin masih banyak ngeluh sana ke sini, ya
Nanti tanggal 10 Muharram kasih keluarga kita. Ya, yang banyak kasihnya, jangan sedikit. Kalau kita mau banyak, banyak lagi pahalanya. Tapi kalau kita tidak ngasih 10 Muharram ya sudah, seret sudah, nggak bisa, nggak dapat. Ya, nggak dapat, beneran nggak dapat. Coba aja dicoba. Iya. Kalau kita nggak kasih keluarga kita, mau kita ini lagi dalam keadaan emosi atau mungkin kita masih dalam keadaan kurang suka ataupun apa, tapi kita tidak ngasih, sudah kita tidak akan dapat pahala itu, tidak akan dilipat gandakan pahala kita. Tapi kalau kita dikeri semua itu akan lancar semuanya, barokahnya lancar. Coba aja kita barokahnya. Siapa tahu itu yang terbaik buat kita. Insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik. Pada malam ini mudah-mudahan Allah saksikan semuanya di hadapan kita pada malam Muharram ini. Allah lihat kita semuanya. Allah berikan kita yang terbaik. Ya, siapa yang tidak terbaik? Semuanya pengen orang ini menjadi orang baik, pengen maju. Ya, yang satu Habib, saya belum punya motor. Ya Habib, satu saya belum punya mobil, yang satu belum punya rumah. Gimana Habib? Ya doa banyak, sholawat yang banyak. Ya zikir yang banyak. Itu udah salah satunya kuncinya. Gak usah yang lain sudah. Kalau ada sodako, kasihin aja. Siapa tahu Allah kasih jalan buat kita semuanya. Kita misalnya ada yang sakit, ya niatkan kita sodakokan untuk bulan Muharram. Ya supaya apa? Menjauhkan tolak dari bala semuanya itu. Ya harus kita praktekkan, harus kita coba, harus kita pakai semua itu. Karena apa? Karena ini semuanya hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, itu perlunya buat kita. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan itu ya termasuk ini salah satu ya kita biasa untuk rutinan biasa. Jadi ini sedikit saja saya sampaikan. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan dabbir sumaf'al fakir summakul. Apa dikatakan? Yaitu rencanakan sesuatu dengan yang baik. Semua itu lalu kerjakanlah dan pikirkanlah dahulu baru kemudian yaitu apa? Katakanlah itu yang terbaik. Itu semuanya. Jadi kita rencanakan yang baik semua itu. Di bulan Muharram apa yang kita harus perlukan? Apa yang kita rencanakan buat nanti bulan Muharram? Apa nanti kita rencanakan di bulan Safar? Apa yang kita rencanakan di bulan Maulid? Ya perlu dengan semuanya. Dengan niat yang baik. Dengan mengetahui semua apa yang ada. Ya, jangan banyak tanya. Harus tahu, mengerti. Bulan Arab tanggal berapa sekarang? Bulan depan, bulan apa? Jangan taunya bulan Agustus, bulan Juli, bulan September. Yang taunya itu bulan Arab nggak tahu. Nah ini. Kita perlu dengan bulan-bulan Arab, bulan ini, Hijriah ini. Untuk apa? Untuk kita mengerti semua. Dan ini semuanya amalan-amalan orang-orang soleh. Amalan Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya. Jadi harus perlu untuk kita kerjakan semua itu. Jadi jangan hanya kita taunya, yang tahu kita urusannya politik. Yang ada terusannya masalah-masalah lain, dunia apa dan segala macam. Ya, tapi kalau ditanya tentang apa urusannya dengan keagamaan dan urusannya dengan kitab, ya orang itu tidak tahu. Ya, padahal itu semuanya gampang buat kita. Padahal itu semuanya bisa kita hafalkan semua itu. Bisa diingat. Masa tidak tahu kita cuman hitung Arab aja 1 sampai 30 kita masa tidak tahu. Ya. Dengan adanya bulan masa kita tidak tahu. Kalah kita sama anak-anak TK, karena anak orang-orang yang TPQ dan semuanya. Ya, kita tidak tahu. Ya, itu perlunya buat kita semuanya. Nah, terus kapan kita mau tahu kemana aja itu yang dulu-dulu? Ya, kemana aja kok bulan yang lalu kok kita tidak tahu apa? Apa yang kita pikirkan sekarang ini? Ya, rencana kebaikan kita ini kapan yang kita ambil? Ya, jadi kita perlu untuk dari sekarang kita perlu dengan apa? Dengan amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan semua apa yang kita inginkan. Dan juga kemudian kita kembali lagi, yaitu tentang apa? Yaitu sejarah-sejarah di bulan Muharram yang mulia ini. Salah satunya yaitu apa? Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yang mana Nabi Allah Nuh adalah turunnya dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari bah atau dan topan yang dahsyat, dan juga selamatkan Nabi Nuh bersama kaum mukminin, dan binasalah orang-orang yang durhaka kepada Tuhannya. Yang keenam, sejarah dari 10 Muharram ini salah satunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang dibebaskan dari penjara Mesir ketika dituduh Zulaikha hendak memperkosanya, padahal wanita itu yang mengajak beliau untuk serong, dan Nabi Allah menolak ajakan itu, tetapi justru beliau dituduh. Namun ketika beliau diperiksa tidak ada bukti yang mengarah kepadanya, bahkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wanita itu yang bersalah. Demikianlah yang benar dan juga adil dan akan menang. Semuanya itu. Yang zalim dia tidak mengaku, dia akan ketahuan. Orang ini bohong atau orang ini macam-macam, dia mungkin berdusta, dia membohongi orang, ya, dan segala macam, menzalim, ya, dia serong dengan perempuan lain. Dari orangnya kita tidak mengerti, tapi dia apakah dia ini benar atau tidak? Dia ini berbuat serong ataupun berbuat maksiat. Itu semuanya dia antara dia dengan orang itu. Ya, maka kita perlu dengan semua itu supaya kita dijauhkan dari maksiat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari maksiat dunia, dijauhkan dari bala dunia, semuanya. Nah, semoga kita mendapatkan barokah semuanya. Dari harta kita, uang kita, dan semuanya. Itu yang kita harapkan. Gimana nanti kalau kita sudah tidak ada? Sudah di alam al-manzil. Apa al-manzil? Al-manzil baina samai wal ard. Yaitu apa? Rumah di antara langit dan bumi. Apa itu? Yaitu alam barzah, alam kubur. Ya, alam kubur itu bermakna al-manzil, al-bait bermakna yaitu baina samai wal ard. Di antara tengah-tengah itu artinya itu alam barzah atau alam kubur. Yaitu. Nah, itu kita harus mengerti semua itu, nanti kita diperhitungkan semuanya. Akan ditanggungjawabkan semuanya. Apakah ini benar? Apakah ini salah atau tidak? Semuanya Allah akan tahu. Semuanya. Jadi bukan, kita juga harus perlu untuk ta'alaq dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita perlu. Kita ini sekarang ini banyak haram, banyak tidak. Apakah kita kerjakan? Ya, kalau kita mau yang benar, kenapa kita kenapa kita takut? Ya. Kenapa kita mungkin bohong? Karena ini benar buat kita. Kalau kita tidak ada, ya sudah tidak ada. Ya sudah, itulah itulah harta kita sedikit, ya segitu. Mau senang mau tidak, ya segitulah harta kita dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau senang ya sudah. Kita doakan yang terbaik. Orang yang lagi dalam keadaan bangun masjid, pesantren, kita doakan. Jangan kita hasud, jangan kita iri, jangan kita doakan semuanya yang terbaik. Karena Nabi Muhammad SAW seperti itu. Bukan hanya orang-orang kita saja, dia juga dekat dengan orang-orang misalnya dia bukan kafir harbi tapi kafir biasa, karena dia dekat. Rasulullah juga mengasihi dengan kasih sayang kepada orang-orang kafir, tapi bukan kafir harbi ya. Kalau minal kafir harbi harus kita perangi. Tapi kalau kafir-kafir yang baik, ya orang itu kan lagi dalam keadaan baik. Kenapa kita jahat dengan orang itu? Iya, kalau orang itu baik ya kita balas dengan baik. Ya semuanya. Siapa tahu orang itu bisa masuk Islam, bisa sadar dengan semuanya itu. Ya bisa jadi murid kita, bisa jadi jamaah kita. Siapa tahu itu. Yang terbaik itu banyak penolongan orang. Iya. Jadi dan juga termasuk dari yaitu sejarah dari 10 Muharram, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit mata sejak Nabi Yakub, ayah Nabi Allah mendengarkan kabar bahwa anaknya meninggal dunia.
Dan juga termasuk Nabi Allah Yunus alaihissalam yang keluar dari perut ikan nun. Ya, jenis ikan yang sangat besar. Ketika beliau dikejar oleh umatnya yang tidak beriman, beliau sampai ke tepi laut untuk menghindarkan diri dari fitnah usaha pembunuhan yang dilakukan umatnya. Beliau menyemburkan diri dari laut dari ini termasuk dari orang-orang yang nabi-nabi yang betul-betul beriman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan betul-betul dia tidak mau berbuat dosa, dia tidak mau seperti Nabi Abu Yusuf ditarik mau diambil, dia tidak bisa. Alhamdulillah Allah jaga semuanya. Ya begitu juga kita perlu dengan seperti ini. Mengikuti warasatul anbiya. Pewaris-pewaris Nabi harus kita ikuti semua itu. Ya karena dia betul-betul beriman, betul-betul bertahu. Kalau kita baru sedikit sudah bahaya, awas. Dengan uang saja taruhannya sudah mau kita diinikan. Karena apa? Karena iman kita kurang. Karena kita mungkin orang tersebut kurang ikut majlis, kurang ikut baca rotib, kurang ikut baca maulid. Itu banyak seperti itu. Akhirnya apa? Kalau kurang itu gampang tergoda, enak. Perempuan masuk mau goda gampang sudah. Mau ngapain dia bebas. Mau kasih uang haram, mau kasih uang apapun mau bebas sudah. Mana sini buat ini kan gitu. Tapi kalau kitanya betul-betul ikut maulid, ikut hadir acara, insya Allah Nabi Muhammad SAW menjaga kita dengan benar-benar. Malaikat pun menjaga kita dengan benar-benar semua itu. Dan juga Nabi Allah Sulaiman memperoleh istana yang indah. Beliau bukan saja Rasul tetapi juga raja bagi semua hewan, jin dan sangat disegani umatnya. Ini salah satu Nabi yang paling kaya termasuk sesudah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Sulaiman Masya Allah orang besar tapi dia tidak mau yang tidak mau seperti ini. Iya. Kalau orang mau pengen udah dapat rumah, dapat mobil bagus, sudah pamernya kemana-mana sudah, pamerin ke keluarganya, ke adiknya, nih saya punya ini, saya punya ini, balas. Akhirnya apa? Ya yang timbul bukan itu, akhirnya maksiat semua, iri. Ada yang menghina lah, ada yang ini semuanya. Kalau orang-orang dulu, alhamdulillah, apalagi orang-orang di Hadramut, di daerah mana itu dia tidak menampilkan, walaupun mobilnya banyak, walaupun rumahnya banyak, tidak menampilkan, tidak ada sedikit pun. Ya dia tidak menampilkan dia ketampilannya dia, cuman yang dia pamerkan adab dan akhlaknya itu yang terbaik sudah. Iya itu orang-orang Hadramut, orang-orang besar yang ada di sana itu. Dia tidak tidak orang wali, orang besar itu tidak pernah. Ya. Jadi berbeda pergaulan dan juga berbeda semuanya. Tapi perlu kita ambil semua itu dengan apa? Dengan orang-orang soleh dulu. Gimana orang-orang soleh dulu mengikuti. Ya. Jadi jangan kita kita perlu iri. Irinya apa? Karena iri dengan orang-orang soleh itu, karena dia berbuat baik, bisa akhlak dengan mengikuti hidupnya, mengikuti ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita iri dengan orang-orang yang punya harta banyak walhasil mati halas nggak ada. Ya. Malah justru kita malah justru Habib pengennya ada orang-orang seperti anggota DPR, ada orang misalnya seperti orang-orang pejabat-pejabat datang dengan khair, dengan baik, itu yang kita harapkan. Dengan akhlak, dengan yang baik, udah itu yang paling mengikuti orang-orang soleh. Ya, jadi kalau misalnya ada seperti itu bukan dinamakan orang-orang soleh. Ada orang seenaknya, dengan sombong, dengan dengan jabatannya semua itu sudah berbeda sudah. Ruhnya, hawanya sudah berbeda. Ya. Mau mau kita hormati. Dia tidak menghormati kita. Masa kita menghormati?
Dia tidak mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya tidak mengikuti. Ya jangan kita ikuti, jangan kita takut karena orang itu. Iya. Apa salah kita? Kita perlu mengikuti ajaran dia, mengikuti ajaran harusnya orang itu yang mungkin orang kaya itu, orang punya jabatan tinggi itu harusnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yaitu ajaran Nabi ini banyak, alhamdulillah. Yang ke-10 Nabi Allah Daud alaihissalam, yang mana disucikan dari dosa ketika beliau mengirimkan panglimanya ke medan perang. Ya ini, bahwa panglima tersebut gugur karena panglima tersebut mempunyai istri-istri yang amat cantik. Nabi Daud dituduh menghendaki kematian panglimanya agar beliau dapat mempersulit istrinya. Tidak benar, karena para nabi jauh dari sifat-sifat untuk bermaksiat. Iya. Jadi semuanya itu beliau mengirim panglima untuk medan perang karena bahwasannya panglima tersebut gugur karena itu. Karena panglimanya Panglimanya tersebut mempunyai istri-istri cantik. Akhirnya dia tidak mau perang. Dia lebih memilih istri-istri cantiknya gitu loh. Dia takut kalau dia mati dia nggak dapat menikmati istri cantik-cantiknya itu. Nah, iya, ini orang seperti ini. Jadi lebih istri cantik daripada perang dengan orang kafir. Nah ini sudah yaitu karena syaitan semua itu. Karena dengan ada semuanya urusan dunia, urusan macam-macam. Ya gimana caranya supaya kita jauh dari itu semua? Ya kita banyak ibadah, banyaklah kita dekat sama orang-orang soleh. Kita mengikuti orang-orang soleh, adat-adat orang soleh, ke rumah orang-orang yang mana orang-orang soleh. Ya mengikuti semua adat-adatnya. Ikut hadir maulid itu bagus buat kita. Gimana dengan dakwah-dakwahnya? Ya harus ya seperti itu. Apalagi kita capek, apalagi kita lagi dalam keadaan susah atau kita dakwah, wah tambah banyak pahala kita. Lebih banyak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya kita akan ditambah, apalagi bulan Muharram ini yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabiukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut yang mendapatkan anugerah kewaspadaan dalam Al-Qur'an. Allahumma ja'alna min Al-Qur'an, Allahumma ja'alna min barakatil Qur'an. Semoga kita termasuk dari orang-orang ahli Al-Qur'an. Semoga kita mendapatkan min barakatil Qur'an. Dan pentingnya kejadian ini bahwa tanggal 10 Muharram itu para nabi banyak memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kemudian menemui hari-hari yang mulia itu, disunahkan, diutamakan untuk menjalankan ibadah puasa, memperbanyak tafakur serta ibadah-ibadah lainnya. Salah satu banyak sekali sunah-sunah, memotong kuku dan semuanya dengan sunah-sunah yang lainnya. Ya apapun, ya itu termasuk sedekah dan semuanya untuk siapa? Terutama untuk keluarga kita. Semuanya itu. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan beliau mendapat, yaitu adalah datangnya di Madinah, tiba-tiba termasuk Rasulullah SAW mengatakan al-Madinatu wa idal yahudu tasum asyura faqalu hadha yaum dhahara fi Musa ala fir'aun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Maka ini semuanya bukan karena bukan karena kita meniru orang-orang Yahudi tanggal 10. Kita juga 10, 11 juga kalau bisa kita pakai. Karena Kalau 10 katanya ada yang mengatakan mengikuti orang-orang Yahudi, tapi tidak, itu bukan karena itu. Itu kan ikuti sunnah Nabi aja. Bukan karena kita ikut orang-orang Fir'aun, bukan, tapi ikut orang-orang Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali makannya, minumnya, semua itu. Jadi kita jangan pengaruh dengan mengikuti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Jangan kita mengikuti semuanya. Kalau misalnya sunnahnya Rasulullah dulu? Puasa, misalnya kita ditakjilkan, dipercepat untuk yaitu dengan kurma. Ya kurma dulu, kita perlu sunnahnya. Bukan makan langsung, makan dengan makanan nasi, bulis dan semuanya, bukan itu, tapi dengan kita sunnah kurma dulu.
Supaya apa? Supaya kita menghindar dari kelakuan semua semua yang kelakuan orang-orang minal musyrikin, termasuk orang-orang Yahudi itu. Nah, gimana caranya? Kita harus jangan ikuti. Misalnya Yahudi makan ini, kita makan kayak gini, jangan kita ikuti semua itu. Ya, misalnya kita makan nasi, setelah itu buah. Ya, itu mungkin Yahudi. Kalau bisa kita makan buah dulu, baru makan nasi. Itu kan gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi. Itu ya. Mana harus jauh semua itu. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, sila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-siyami yaum Asyura faqala yukaffiru sanatul madiyah. Barang siapa yang puasa di pada 10 Muharram maka Allah yukaffiru sanatul madiyah, maka Allah akan ampuni semua yaitu yang tahun yang lalu. Dan juga Rasulullah SAW tanya tentang hari Asyura, jawabnya puasa Asyura itu adalah menghapus dosa yang tahun lalu. Dan ke-9, ke-10 dan ke-11. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat kita semuanya. Semoga kita termasuk dari orang-orang golongan yang selalu untuk meningkatkan ibadah kita di bulan 10 Muharram ini. Dan semoga semuanya amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang dosa-dosa besar mudah-mudahan diampuni, dosa diringankan dan yang dosa besar diringankan, yang dosa kecil diampuni oleh Allah secepat-cepatnya. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan semoga 10 Muharram betapa besarnya perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama Nabi beliau bersama umatnya adalah lebih berhak menjunjung tinggi mereka dan bergembira atas kesempurnaan pertolongan kepada mereka karena mengingat firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Bahwasanya Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya agama tauhid ini adalah agama muslim, agama yang satu semuanya. Jadi bersatu, nabi-nabi bersatu, kita harus juga bersatu, jangan saling menghina dan saling mencaci maki dan semuanya. Karena dengan mencaci maki itu menghina itu bukan yang turun, bukan ininya, bukan nabinya, bukan syaitan nanti, terus syaitan yang datang. Ya, karena yang datang pasti yang kita perang, kita menghina atau mengejek, berantem, yang datang syaitan terus. Ya, jadi malaikatnya nggak datang, nggak ada. Malaikatnya nggak datang pasti. Terus aja, ayo kamu adu terus namanya gitu. Jadi tidak ada malaikat, nggak ada, semua nggak ada di depannya, pasti nggak ada. Tapi kalau kitanya baik, kitanya khair, kitanya duduk, kitanya diam, dicaci maki, itu malaikat yang datang. Berarti malaikat membalasnya itu, termasuk membalas kepada orang itu, orang yang menghina itu. Nah, itu yang terbaik. Itu seperti itu. Jadi bukan terbalik. Kalau kita membalasnya, orang itu menghina, kita membalasnya, itu yang kita hina, karena itu syaitan semua itu. Tapi kalau kitanya diam, itu malaikat datang. Nabi Muhammad SAW mendatang menutup kita, menjauhi kita dari bala. Karena karena diam itu adalah selamat. Zaman sukut. Bahwasanya zaman-zaman sekarang ini adalah zaman yang diam. Tidak boleh kita kesana kesini dengan memakan yang halal dan barokah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semuanya. Bikhairin wa utmin afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.